Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Yesus luar Sama-sama bilang saya tidak bisa hidup tanpa Yesus. Saya tidak bisa Sama-sama hidup tanpa bilang Yesus. sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Amin. Siapa yang bangga punya Tuhan seperti Yesus? Sama-sama bilang saya tidak akan tinggalkan Yesus. Bilang sama sebelah saudara, Yesus terlalu baik buat saya. Siapa yang percaya Yesus terlalu baik buat kita? Siapa yang hidupnya tidak ada masalah? Siapa yang bilang sama saya meskipun banyak masalah, Yesus tak baik buat saya? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya senang berjumpa saudara kembali, saya percaya Tuhan siapkan hal-hal yang dahsyat. Setiap kali saya masuk gereja ini selalu ada yang lain. Tadinya gerejanya begini, sekarang tambah besar. Sekarang layar yang tambah besar. Makin besar layar, makin takut saya. Karena kalau layarnya makin besar, saya kelihatan makin besar. Waduh, ini manusia gede sekali. Tapi nggak apa-apa. Artinya berkat juga makin besar dicurahkan Tuhan dalam hidup kita, ya kan? Saya khawatir kalau saya bukan bernubuat, tapi saya khawatir saya datang lagi, saudara udah pindah dari sini. Tempatnya pasti lebih besar lagi, amin. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Yes. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini saya mau bicara tentang penuaian adalah peperangan. Siapa yang percaya bahwa kita masuk di masa penuaian? Sama-sama bilang kita ada di masa penuaian. Tanya sama saudara yang gak angkat tangan. Tanya, lu percayanya apaan kalau gitu? Saya percaya akhir zaman adalah masa penuaian. Apa-apa, belum ada yang bilang amin. Saya ulangin, saya orangnya setia. Saya percaya akhir zaman masa penuaian. Lumayan, udah ada 38 orang bilang amin sama saya. Saya percaya akhir zaman adalah masa penuaian. Lumayan, ada 125. Saya percaya akhir zaman adalah masa penuaian. Bilang sama 11, ini masa penuaian. You know, kalau sekarang adalah masa penuaian, berarti kita adalah penuai-penuainya. Pegang 11, bilang sama dia, jangan ngantuk. Ini masa penuaian. Dan karena ini masa penuaian, berarti kita adalah penuainya. Yang setuju sama saya, walaupun sudah masih bingung-bingung, angkat tangan kanan. Karena saya lihat muka saya kayak. Angkat tangan kanan. Kecuali yang bau ketek gak usah angkat tangan. Karena saya lihat ada beberapa yang gak angkat tangan. Dia sendiri mau pingsan sama bau ketek. Boleh gak kalau saya khotbah jangan bikin gerakan yang aneh-aneh? Saudara sendiri yang bikin saya jadi jahil. Saya angkat tangan. Terus sudah turunkan tangan. Jadi kan saya orangnya pengertian. Kan pendeta tidak boleh maksa. Makanya saya bilang, yang pede angkat tangan, yang bau ketek tolong gak angkat tangan. Nah makin banyak yang gak angkat tangan. Saya seneng nih khotbah di sini orangnya polos-polos. Dia angkat tangan, dia cium, dia kaget sendiri. Coba saya ulangi sekali. Siapa yang percaya betul bahwa akhir zaman ini adalah masa penuaian. Amin. Sambil tetap angkat tangan bilang saya penuai di akhir zaman. Sekali lagi bilang saya penuai di akhir zaman. Sama-sama bilang saya penuai di akhir zaman. Bilang sama sebelah saudara, terus lu mau apa? Orang
Orang sekarang senang menghakimi, orang sekarang senang cari kekurangan orang sekarang senang merendahkan orang sekarang senang membuli orang. Kamu gak pantas, kamu gak layak. Tapi hari ini saya mau bilang, yang bilang kita penuai di akhir zaman adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kalau Yesus yang bilang, siapapun yang orang mau katakan tentang kita tetap maju dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sama-sama bilang, saya penuai di akhir zaman. Dan saya mau ini tertanam dalam roh saudara. Sehingga kalau orang rumah tanya, tadi belajar apa? Bilang, saya penuai di akhir zaman. Kalau dia ketawain, dan lu mau apa? Yang pilih saya adalah Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama bilang, yang pilih saya adalah Tuhan Yesus. Kalau saudara ngikutin ini, live dari rumah saudara masing-masing, ketik di live chat saudara, yang pilih saya adalah Tuhan Yesus. Saya nggak mau tahu siapa yang rendahkan saudara, saya nggak mau tahu siapa yang fitnah saudara, saya nggak mau tahu siapa yang curangin saudara, saya nggak mau tahu siapa yang merendahkan saudara, tapi yang pilih kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang melengkapi kita dengan kuasanya. Taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, saya berharga. Dunia sekarang senang merendahkan orang. Dunia sekarang senang menghakimi orang. Dunia sekarang senang membuat orang sampai merasa saya tidak berharga. Tapi hari ini saya nggak mau tahu apa suara setan yang menyerang saudara. Setan mau pakai siapa saya nggak mau tahu. Tapi saya berdiri di sini untuk beritahu buat saudara. Yesus yang pilih saudara, engkau berharga. Engkau adalah penuai di akhir zaman. Terima kasih buat 7 orang yang tepuk tangan. Percuma tepuk tangan belakangan gitu. Nggak dengan hati, cuman nggak enakan sama pendetanya. Ya udah, saya tepuk tangan. Puas. Saudara nggak mau tepuk tangan, saudara mau tepuk tangan, saya tetap yakin yang pilih saudara adalah Tuhan Yesus. Dan karena yang pilih saudara Tuhan Yesus, engkau berharga bagi kerajaannya. Amin. Buka Alkitab kita sama-sama. Yoel pasal 3, mudah-mudahan saudara masih ingat bahwa di kitab saudara kitab Yoel. Kadang-kala agak jarang dibaca. Mazmur ingat, Daniel ingat, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ingat. Yoel, emang ada di Alkitab Yoel. 2024 sih ada, nggak tahu 2025 kalau ada revisi. Yoel pasal 3, ayat 9 sampai ayat 18. Di bawah judul perikop apa saudara? Apa saudara? Apa saudara? Ini gereja saudara tambah gede, suara saudara harus gede dong. Judulnya apa saudara? Angkat tangan kanan saudara sama-sama bilang, saya dirancangkan Tuhan untuk hidup diberkati. Karena dari judulnya saja sudah ada berkat untuk umat Tuhan. Ayat 9. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah. Adik-adik muda kalian harus bersiap. Semua anak-anak muda bilang sama saya, yeah. Anak-anak muda kalian harus bersiap. Susahnya kalau jomblo pikirannya berat gitu. Siap untuk apa pendeta, belum punya pasangan. Adik-adik muda bilang sama saya harus bersiap. Pak. 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 Lu bikin saya stres aja Pak. Pantas istri lu sakit hati Pak. Pendeta panggil aja, ya. Pak. Sama-sama bilang saya harus bersiap. Bu. Bu, boleh nggak Bu? Jangan dipanjangin jawabnya Bu. Mah, tolong bikinin kopi dong. Kalau
Kalau istri semangat pasti bilang, oke sayang. Mah, bikinin kopi dong. Ya. Ibu aja tahu artinya apa. Artinya nggak rela kan Bu. Pendeta panggil Bu, dia jawabnya, ya. Kalau saya pernah ada salah, saya pernah ada dosa, saya minta maaf ya Bu ya. Tapi jangan di kebaktian dibawa-bawa persoalan kita Bu. Bu. Ya. Bu. Bersiaplah. Semua ibu-ibu bilang saya harus bersiap. Kalau saudara tanya sama saya bersiap untuk apa? Saya mau bilang sama saudara bersiap untuk apa aja. Mau ada masalah, mau ada tantangan, saya siap. Karena saya tahu yang menyertai saya adalah Tuhan. Yang tidak akan pernah mengecewakan dan mempermalukan saya. Yang ketujuh katakan sama saya, siap. Siap. Kita siap diomongin orang, kita siap difitnah orang, kita siap dikhianati orang, kita siap dijahati orang. Karena kita tahu Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi penuai di akhir zaman. Kita harus siap untuk apa? Katanya supaya nggak gampang serangan jantung mesti olahraga, saudara-saudara. Gue udah semangat kayak gitu. Saya pikir semua langsung nyeletuk. Apa saja. Kita harus siap untuk apa? Kayak ikan mas koki kurang oksigen. Hello? Pak, kita harus siap untuk apa? Bu, kita harus siap untuk apa? Adik-adik muda kita harus siap apa? Semua kita harus siap untuk apa? Saya siap untuk apa saja yang menyenangkan Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang meluaskan kerajaan Allah dan meninggikan namanya senantiasa. Yang setuju katakan amin. Lanjut. Dikatakan apa selanjutnya? Yeah. Bersiaplah untuk apa? Peperangan. Pak siap? Bu siap? Adik-adik muda siap? Ayat ini bilang maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Yang setuju sama saya katakan saya pahlawan. Sama-sama bilang sama saya pahlawan. Ibu, engkau pahlawan. Gak usah kaget. Hah? Pak, saya gak mau tahu orang bilang apa tentang engkau, tapi bagi saya engkau pahlawan. Adik-adik muda. Cuma ada 3 orang muda di sini. Coba saya mau tahu anak muda yang belum menikah tolong angkat tangan. Saudara mau main-main sama saya silahkan. Tapi saya cuma mau kasih tahu, bohongin pendeta di rumah Tuhan itu dosa. Lu nggak angkat, akibatnya seumur hidup lu nggak bakal dapat. Mau coba silahkan. Saya nggak ngutuk, cuman mau coba silahkan. Ini di rumah Tuhan bohongin pendeta, ayam mamma mia. Nanti saudara udah umur 78 tahun baru menyesal. Sekali lagi ya, saudara mau bohong terserah. Tapi saya cuma kasih tahu, nggak angkat tangan seumur hidup nggak bakal dapat. Siapa anak muda yang belum menikah tolong angkat tangan. Baru jujur. Baru jujur. Semua anak muda bilang, wuh. Semua anak muda angkat tangan bilang sama saya pahlawan. Sama-sama bilang saya pahlawan. Seluruh gereja ini sama-sama bilang saya pahlawan.
Saya tidak bisa bayangkan kalau ribuan orang yang sedang berkumpul di KKR Doa Malam GSJS ini semua menyadari saya ini pahlawan. Berarti pulang dari sini ada ribuan pahlawan yang akan keluar di kota Surabaya dan menyatakan kemuliaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Menyadari saya hidup bukan untuk menantikan berkat Tuhan, tapi saya hidup, saya menyadari bahwa saya penuai di akhir zaman. Betul saya ada peperangan, betul saya ada tantangan, betul saya ada masa-masa yang sukar. Saya tidak akan berdiam di tengah tantangan. Saya tidak akan mengeluh di tengah tantangan. Saya berdiri tegak dan tahu persis roh yang di dalam saya lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Saya akan maju sampai saya melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang saya pahlawan. Sama-sama bilang saya pahlawan. Sama-sama bilang saya pahlawan. Saya nggak peduli saudara ngerti atau tidak ngerti khotbah saya. Tetapi kalau saudara pulang dengan api yang membara di hati saudara dan berkata saya ini pahlawan, maka sesuatu yang luar biasa Tuhan akan nyatakan di tengah-tengah kita. Saya nggak peduli saudara mau ngerti atau tidak mengerti seluruh khotbah saya. Bukan itu yang saya harapkan. Yang penting setiap saudara hari ini pulang dengan api yang membara di hati saudara dan berkata, saya pahlawan yang menghadapi peperangan dan saya dipilih Tuhan menjadi penuai di akhir zaman. Sama-sama bilang saya pahlawan. Pahlawan tidak mengeluh. Pahlawan tidak usah stres. Pahlawan tidak usah kecewa. Pahlawan tidak menyimpan kepahitan. Pahlawan tidak hidup dalam kebencian dan kedendaman. Pahlawan gak mau ribet dalam pikirannya. Pahlawan hanya menyadari Tuhan beserta saya. Dan apa saja yang Tuhan inginkan, pasti Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Katakan amin. I know. Pergumulanmu berat, Bu. Pak. I know pergumulanmu berat. Adik-adik muda, saya mengerti pergumulanmu berat. But you have to know who you are. You are not a loser. Engkau bukan seorang pecundang. Engkau bukan seorang yang bisa dipermainkan. Ada saatnya setan coba permainkan saudara. Engkau tenang dan percaya karena aku pahlawan. Aku akan rebut kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagiku. Sama-sama bilang sama saya mentalitas. Sama-sama bilang sama saya mentalitas. Ini bukan soal you are good or you are not good enough. Ini bukan soal apakah kau hebat atau kau kurang hebat. Ini bukan soal apakah kau sanggup atau kau tidak sanggup. Ini bukan soal kau mampu atau tidak mampu. Ini bukan soal kau menguasai atau tidak menguasai. Sekali lagi saya ulangi, ini soal mentalitas. Saya mau mentalitas ini terbakar di hati saudara. Mentalitas seorang pahlawan. Sama-sama bilang pahlawan. Dunia ini makin penuh dengan pengkhianat. Tanya sama sebelah saudara, kamu pengkhianat? Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, sesama pengkhianat jangan saling menyerah. Hello? Halo? Di Surabaya aja ada banyak pengkhianatnya. Gak enak pendeta membongkar komunitas. Sekali lagi saya tanya baik-baik. Jangan sampai saya emosi. Saya kan jarang ke Surabaya. Toh saya gak terlalu ngerti Surabaya. Kan pendeta gak boleh ngomong sembarangan. Pendeta apa saudara? Gak boleh ngomong sembarangan. Jadi sebelum ngomong saya nanya dulu. Nanti kalau saya bilang orang Surabaya begini, so tahu, so pinter, so jagung. Gak pernah tinggal di Surabaya, mau so tahu. Makanya saya tanya dulu. Di Surabaya ada pengkhianat gak? Hah? Ada saudara yang pernah dikhianati? Ada saudara yang pernah dikhianati? Nggak usah kesaksian. Banyak gitu, nggak usah. Kan saya nanya gitu. Ada saudara yang pernah dikhianati? Jawabannya ada atau enggak gitu aja. Ada saudara yang pernah dikhianati? Boleh lambaikan tangannya pernah dikhianati? Pengkhianatnya ada di sini. Coba lihat kiri kanan.
Oh udah pindah ke TP. Aduh, turut berduka cita. Oh tadinya di sini, terus, aduh saya nggak kasih tahu dari kemarin. Kemarin saya khotbah di situ, kalau nggak saya sikat. Pengkhianat yang mengkhianati orang di Pakuwon balik. Pertanyaan saya selanjutnya. Di antara orang Kristen di Surabaya ada yang jadi pengkhianatnya? Ada ibu-ibu ngeliatin saya gini. Kayaknya pengkhianatnya seputar hidupnya itu. Makanya dia cuma ngomong. Dia takut kalau dia ngomong banyak. Kes gitu kan. Penjilat di sini ada juga. Hah? Di Surabaya ada juga penjilat. Saya pikir orang Surabaya dulu. Oh, ada yang penjilat juga. Dari mana kita tahu penjilat atau enggak penjilat? Kalau lidahnya ujungnya tajam, kebanyakan jilat. Di sini ada orang tukang cari muka enggak? Kalau ada tukang cari muka, tolong jangan dibenci. Biarkan dia cari muka, karena ada banyak orang yang punya dua muka. Biar saling berbagi, saudara. Mungkin dia cari muka karena mukanya nggak ada, diambil sama orang yang mukanya dua. Sama-sama bilang saya pahlawan. Sama lihat lanjut. Katakan apa saudara? Tempalah mata bajakmu. Menjadi pedang. Hidup bukan cuma soal cari makan. Mata bajak untuk apa saudara? Untuk apa saudara? Cari makan. Untuk membajak, semua orang juga tahu. Tapi tujuan membajak hanya untuk cari hidup Kristen. Kita sadar betul kalau burung di udara Tuhan pelihara, apatah lagi kita. Kenapa saya bilang hidup gak perlu jadi penjilat, hidup gak perlu jadi tukang cari muka. Hidup berjuang, melakukan yang terbaik. Tuhan yang akan menyertai kita dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Dikatakan, tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya. Orang yang selama ini berkata persoalanku bertubi-tubi. Suamiku mengecewakan aku. Istriku melukai aku. Anak-anakku menyusahkan pikiranku. Orang tuaku tidak adil terhadap aku. Karena ekonomiku sulit. Utangku bertubi-tubi. Masalah yang terjadi dalam hidupku. Aku udah gak tahan lagi. Ayat ini bilang biarlah orang yang tidak berdaya berkata apa? Sama-sama. Aku ini pahlawan. Sama-sama bilang aku ini pahlawan. Sama-sama bilang aku ini pahlawan. Pak, Bapak yang kata dokter penyakit jantungnya sudah parah. Pak yang kata dokter kansermu sudah menyebar. Ibu-ibu yang kata dokter engkau tidak mungkin bisa punya anak. Saudara-saudara yang kata dokter segala penyakit menguasai hidupmu. Katakan dalam hidupmu aku ini pahlawan. Aku bukan seorang pengecut. Aku bukan seorang pecundang. Aku bukan lari menghadapi tantanganku. Aku tahu Tuhan menyertai aku. Betul hari ini air mataku mungkin bercucuran. Tapi harinya akan tiba. Mahkota kemegahan Tuhan sediakan. Buat setiap orang yang mengasihi Dia. Yang setuju katakan amin. Jangan ada satu orang pun pulang dari KKR doa malam dengan mengeluh dan berkata, saya sih udah didoain, tapi masalah saya kayaknya belum selesai. Penyakit masih menyerang. Hari ini saya mau bilang, betul mungkin penyakit masih menyerang. Mungkin keadaan ekonomi kita belum terselesaikan. Mungkin persoalan rumah tangga kita bertubi-tubi. Tetapi menangis, kecewa, putus asa dan stres tidak akan menyelesaikan persoalanmu. Satu-satunya
cara berdiri tegak. Nantikan pertolongan Tuhan. Karena Daud bercerita, singa-singa muda boleh merana kelaparan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Sama-sama bilang, saya akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Sama-sama bilang, saya akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Selanjutnya dikatakan, saya ulangi sekali lagi. Baiklah. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Baiklah. Orang suruh baca sama-sama. Sama-sama bilang, baiklah. Orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Berikan tepuk tangan dan meriah buat Tuhan. Saudara-saudara yang di rumah, ketik di live chat saudara. Aku ini pahlawan. Yes. Bergeraklah. Taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, saya harus bergerak. Dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru. Berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan. Apa saudara? Pahlawan-pahlawan, Bu. Di akhir zaman Tuhan sedang memisahkan antara pahlawan dengan pengkhianat, dengan penggerutu. Karena di akhir zaman akan ada banyak orang yang terus menggerutu. Aduh ini banyak masalah, aduh ini banyak persoalan, aduh ini banyak tantangan. Oh begini terus saya nggak kuat. Stop! We need a hero. Saya percaya gereja sedang membutuhkan pahlawan lebih daripada zaman-zaman sebelumnya. Saya percaya our businesses sedang membutuhkan pahlawan lebih daripada hari-hari sebelumnya. Saya percaya bangsa dan negara kita sedang membutuhkan pahlawan lebih daripada zaman-zaman sebelumnya. Kenapa bangsa kita terus banyak persoalan? Karena terlalu banyak pengkhianat. Dan kemudian pengkhianat itu bernama pejabat. Pengkhianat itu bernama orang-orang penting. Pengkhianat itu kemudian mendapat kedudukan-kedudukan yang tinggi. Bring back God's hero to our country. Keluarga kita sedang banyak pengkhianat. Pak, kalau engkau suami tapi tertarik sama perempuan lain, kan saya beri nama kau pengkhianat. Pengkhianat. Bu, engkau kan tiang doa, tiang damai dalam keluarga. Kalau hari-hari kerjaanmu cerewet, terus marah ini, persoalan ini, kritik ini, bikin ribet semuanya, saya beri nama kau pengkhianat. Gak usah senyum Pak, sadar. Saya bilang istri pengkhianat, suami senyum. Kena dia, tumben. Kena dia ini. Biasanya pendeta kalau saya tegur dikit, dia sekarang dihajar sama pendeta pengkhianat. Biar roh setan dalam hidupnya lari dalam nama Yesus. Tapi ibu-ibu di Surabaya orangnya baik-baik ya. Ya, dibilang pengkhianat senyum. Saya khotbah begini di Jakarta, ibu-ibunya gini. Saya pulang, saya ulurkan tangan, gak ada yang mau salaman. Tapi Surabaya baik-baik orangnya, kelihatan. Soalnya saya nggak tahu, keluarnya nggak ada tempat lain, masuk sini aja lewat tempat yang nggak jelas begitu. Saya udah takut kesetrum aja. Kan kalau Pastor Michael enak, badannya kecil. Nah saya ngepas. Tadi yang nganterin saya mesti dorong 2 kali. Makanya saya baik-baikin jemaat nih, karena saya udah mikir, ya pulangnya lewat situ lagi. Ini kalau sampai ada yang nyelengkat saya jatuh susah bangun. Orang gemuk kan gak boleh jatuh. Karena kalau orang kurus jatuh gini,
Orang tuh, bek. Adik-adik muda, kalau kau pacaran sama orang tidak seiman, lakukan hubungan seks sebelum nikah. Saya beri nama kau pengkhianat. Lu mau bilang amin, gak mau bilang amin, pokoknya saya tetap bilang kau pengkhianat. Kalau kau Kristen cuma nanti berkat. Tidak menyadari ini akhir zaman. Tuhan sedang membutuhkan pahlawan untuk menjadi penuai. Sorry untuk bilang. Engkau hanya seorang pengkhianat. Tuhan sedang mencari pahlawan-pahlawan di akhir zaman. Untuk dapat dipercaya hal-hal yang dasar dan luar biasa. Pak, jadi pahlawan di tengah keluarga. Bu, jadi pahlawan di tengah keluarga. Pahlawan itu artinya, keadaan apapun kau tetap maju. Keadaan apapun kau tetap menabur. Alkitab saya bilang, meskipun engkau dengan air mata, engkau tetap berjalan maju sambil menabur benih. Pahlawan menyadari orang yang maju dengan tetesan air mata akan kembali dengan sorak-sorai kemenangan yang Tuhan sediakan. Sama-sama bilang saya pahlawan. Pahlawan tidak akan menyerah. Pahlawan tidak akan ribet. Pahlawan tidak akan menyimpan kebencian, kepahitan, kedendaman, ketersinggungan. Tapi pahlawan punya semangat di hatinya. Melewati lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya, gadamu dan tongkatmu menjadi penghiburan bagi aku. Katakan amin. Yang setuju sama saya bilang, Yesus saya pasti memberi kemenangan. Sefanya 3 ayat 17, nggak usah buka ayatnya, percaya saya pasti betul sudah persiapan. Sefanya 3 ayat 17 bilang, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Karena Yesus Tuhan kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, berarti kita pasti menang. Sama-sama bilang, saya pasti menang. Saya nggak mau tahu badai apa yang sedang kau hadapi. Saya nggak mau tahu air matamu mengalir karena apa. Saya nggak mau tahu situasi mencekam apa yang sedang kau hadapi. Saya nggak tahu omongan orang kepada saudara apa yang membuat hatimu luka. Tapi saya hanya mau ingatkan buat saudara, kau pasti menang. Kok aminnya nggak yakin gitu sih? Engkau pasti menang. Engkau pasti menang. Angkat tangan kananmu bilang, saya pasti menang. Jangan biarkan air matamu terus mengalir. Hapus air matamu hari dan bilang, aku percaya Tuhan akan memberikan kemenangan gilang gemilang bagiku. Yang setuju katakan amin. Lanjut. Haleluya. Baiklah. Bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat. Sebab di sana kata Tuhan, aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segala penjuru. God knows your work. Tuhan tahu perjuanganmu. Tuhan tahu pekerjaanmu. Tuhan tahu tetesan air matamu. Tuhan tahu pergumulan-pergumulanmu. Tapi Tuhan juga tahu segala kejahatan. Tuhan tahu kecurangan. Tuhan tahu engkau kadangkala mau saja dipakai oleh kegelapan untuk mendatangkan banyak kekacauan. Karena dia duduk menghakimi. Ayat 13. Karena itu Tuhan ingatkan kita, ayunkanlah sabit. Sebab sudah masak tuayan. Marilah. Iriklah. Sebab sudah penuh tempat-tempat anggur. Tempat-tempat pemerasan kelimpahan. Sebab banyak kejahatan mereka. Di tengah kejahatan orang makin ada dalam kekosongan yang besar. Kita gampang saja menghakimi para LGBT. Kita gampang saja menghakimi bini-bini piaraan. Kita gampang sekali menghakimi wanita-wanita yang menjual diri. Kita gampang sekali menghakimi orang-orang yang terlibat dengan narkoba.
Orang-orang yang hidupnya suka berselingkuh. Tapi sebetulnya di dalam dirinya ada kekosongan terbesar. Untuk itu kita dipanggil untuk jadi berkat. Tapi yang setan mau buat, kita senangnya menghakimi. Kita senangnya memandang rendah. Kita senangnya membuli, kita senangnya merendahkan. Kita senangnya menonjolkan diri, saya lebih baik dari semua orang. Tapi Tuhan mau kita jadi penuai. Sama-sama bilang, Tuhan mau saya jadi penuai. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, diingatkan sekali lagi, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Berarti hari ini saya simpulkan, salah satu berkat terbesar di akhir zaman. Tuhan sedang mempersiapkan kita masuk dalam peperangan. Dari Jakarta saya persiapkan ini, saya udah tahu nggak mungkin ada yang bilang amin. Karena sebagian saudara nggak bisa relate. Bagaimana berkat tapi peperangan? Jawaban saya sederhana. Tidak pernah ada mahkota tanpa pertandingan. Halo? Orang bisa nggak juara olimpiade, mendapat piala tanpa pertandingan? Bisa? Bisa? Sangat bisa. Toko piala yang paling terkenal di Surabaya namanya toko apa? Hah? Kalau di Jakarta ada namanya Tropi. Apa? Saudara pergi aja ke toko piala. Saudara beli yang 5 juta piala tuh gede loh. Saudara beli yang 5 juta, dan kalau beli piala 5 juta, ngukirnya gratis. Saya udah coba soalnya. Lalu saudara ukir. Juara olimpiade. Dari tahun 2000 sampai 2028. Yang belum juga saudara tulis. Segala cabang olahraga. Juara umum. Terus tulis nama saudara, Gilbert Lumoindong. Di rumah saya ada satu. Tapi setiap kali orang masuk, dia gini. Itu cuma masuk. Pas dia pulang, dia cerita sama orang. Kalau menurut gue, Gilbert kayaknya udah ada kepotongnya sedikit. Dia ada the spirit of halu. Do you know what's the meaning of the spirit of halu? Dia ada roh halu. Emang kenapa? Lu tahu, di rumahnya ada piala gede banget. Tulisan juara olimpiade. Dari 2000 sampai 2028, bayangin. Kita masih 2025, dia udah terus 28. Terus bawahnya lu tahu tulisan apa? Juara segala cabang olahraga, juara 1 dan juara umum. Coba gila gak itu? Kalau saudara dapat piala tanpa pertandingan, namanya apa saudara? Halu. Ada halu di sini? Tuhan berkati saya Tuhan. Saya nggak mau ada masalah lagi Tuhan. Saya nggak mau ada masalah. Saya capek Tuhan. Setan selalu ganggu. Saya tuh kan dia ganggu lagi. Nggak ada ganggu lagi. Sabar. Setan ganggu, sudah nggak usah pusing. Itu memang kerjaannya. Setan nggak bisa ngerjain yang lain. Seandainya setan bisa main Mobile Legends. Seandainya setan bisa Candy Crush atau Ragnarok, aman. Kita bingung, aduh puji Tuhan ya, kita 3 bulan ini kayaknya gak diganggu setan gitu, lu puji Tuhan banget. Kenapa ya? Oh lagi ada kompetisi, Mobile Legends, seluruh setan se-Asia Tenggara. Kalau setan ganggu kita, itu memang kerjaannya.
Ada orang datang ke saya bilang, pendeta, setan terus ganggu saya, setan terus ganggu saya. Saya bilang sama dia, Pak, itu memang kerjaannya. Kalau setan berkati Bapak, itu yang aneh. Tapi Alkitab udah kasih jawabannya. Lawan iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Katakan amin. Kalau iblis menyerang, lawan. Kalau iblis menyerang, kalau semut gigit, matiin. Saya udah semangat begitu, coba bayangin. Kalau iblis menyerang, sama dong nadanya. Kalau iblis menyerang, kalau iblis menyerang, kalau iblis menyerang, kalau setan menyerang, kalau tuyul menyerang, kuasa kegelapan menyerang, mertua datang ke rumah, sambut ya, lawan ah. Kutuk mertua lu di Sincia nanti. Mertua datang lawan, mertua datang lawan. Makanya kalau dengar firman tuh mesti cermat. Iblis menyerang, lawan. Masalah datang, lawan. Setan datang, lawan. Kuasa kegelapan datang, lawan. Dukun-dukun, lawan. Mertua, kusambut. Siapa tahu dia datang bawa angpau. Iblis menyerang. Iblis menyerang. Jangan iblis menyerang tuh stres. Alkitab bilang lawanmu si iblis. Sama seperti singa berkeliling mencari orang dapat ditelannya. Singa jangankan gigitannya. Aumannya yang nyebelin. Wah. Ini bukan kucing. Singa gak usah dia gigit. Dia cakar aja lumayan, saudara. Minimal 14 jahitan. Alkitab tidak bilang lawanmu si iblis. Sama seperti kucing. Yang berguling-guling. Lawanmu si iblis sama seperti apa? Singa. Kalau lawanmu si iblis sama seperti singa artinya apa? Serius. Sama-sama bilang sama saya serius. Jadi kalau hari ini kau menghadapi masalah-masalah yang berat, ingat. Setan sama seperti singa berkeliling mencari orang dapat ditelannya. Tapi Alkitab tidak bilang mundurlah. Alkitab tidak bilang menangislah. Alkitab tidak bilang gemetarlah. Alkitab tidak bilang takutlah. Tapi Alkitab bilang lawan dia dengan iman yang teguh. Maka dia akan lari daripadamu. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya mentalitas. Apa mentalitas seorang pahlawan? Mentalitas seorang pahlawan yang pertama penuh syukur. Saya tahu yang menyertai saya adalah Tuhan. Saya tahu yang bela saya adalah Tuhan. Saya tahu kesempatan pertandingan ini, kesempatan untuk peperangan ini adalah Tuhan yang telah menetapkan saya untuk menjadi pemenang dalam anugerahnya. Sama-sama bilang sama saya, peperangan bukan sesuatu yang perlu disungut-sunguti. Sama-sama bilang sama saya, peperangan bukan sesuatu yang harus saya hadapi dengan persungutan. Karena Tuhan yang sama yang mengizinkan kita masuk dalam peperangan. Tuhan yang sama menjamin kemenangan yang gilang gemilang. Mentalitas seorang pahlawan. Yang pertama apa? Makanya waktu SD ada pelajaran menghafal, jangan bolos. Saya belum bilang 12, saya baru bilang 1. Jadi mentalitas orang penuh syukur. Mentalitas seorang pahlawan apa? Mentalitas seorang pahlawan apa? Mentalitas seorang pengkhianat mengeluh dan bersungut. Pak,
I know you love Jesus so much. Ibu, I know you love Jesus so much. Tetapi izinkan saya mengingatkan yang membedakan pahlawan dengan pengkhianat adalah mentalitasnya. Bukan berarti kalau orang pakai kalung salib pasti pahlawan. Bukan berarti orang kalau angkat tangan menangis sampai bulu mata palsunya copot. Otomatis dia pahlawan. Bukan berarti kalau kemana-mana dia carrying their Bible, itu berarti dia pahlawan. Pahlawan atau pengkhianat terbuktinya adalah di mentalitasnya. Seorang pengkhianat menghadapi apa saja mengeluh. Diberkati aja kok segini, kok cuman ini. Dapat mujizat, saya pikir tadinya ini, cuman ini. Ibu, sorry. Saya nggak bisa ketemu kata lain, tapi bagi saya engkau pengkhianat. Masa iya sih hidup nggak ada syukurnya? Engkau lihat suamimu, engkau mengeluh. Engkau lihat keadaanmu, engkau mengeluh. Engkau lihat anak-anakmu, engkau mengeluh. Nggak ada syukur. Pak, engkau lihat istrimu, kau mengeluh. Kau lihat anak-anakmu, kau mengeluh. Kau lihat keadaanmu, kau mengeluh. Kau lihat pekerjaanmu, kau mengeluh. Bahkan kau lihat berkat di depanmu, kau masih mengeluh. Masa cuma segini? Sorry. Buat saya engkau pengkhianat. Karena seorang pahlawan apapun yang terjadi akan berkata terima kasih Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi aku. Kenapa saya berani katakan Daud itu pahlawan? Dia bilang sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Dia selalu punya alasan untuk bersyukur. Sama-sama bilang sama saya pahlawan. Selalu punya alasan untuk bersyukur. Daud bilang melewati lepaka kelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu menjadi penghiburan bagi aku. Mentalitas seorang pahlawan. Dia akan selalu bersyukur. Mentalitas seorang pengkhianat akan selalu mengeluh. Yang kedua, mentalitas seorang pahlawan. Dia percaya betul pada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya. Beriman teguh. Beriman teguh. Sama-sama bilang beriman teguh. Daud berdiri di hadapan Goliat. Dia bilang, kau boleh datangi aku dengan pedang, tombak, dan nembing. Tapi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga kau akan menyerahkan mayatmu pada burung-burung di udara. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan dia menyelamatkan dengan kemuliaannya. Katakan amin. Sadrak Mesak Abednego bilang kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia akan tolong. Tapi perlu Tuanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong, untuk menyembah dewa Tuanku Raja kami tidak mau. Esther berkata, ini bukan waktuku menghadap raja dan aku akan dihukum kalau aku menghadap raja. But anyhow, umumkan doa puasa 3 hari. Aku akan menghadap raja meskipun bertentangan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, aku siap. Wow. Sama-sama bilang sama saya. Penuh iman. Mentalitas seorang pahlawan adalah penuh syukur. Mentalitas seorang pengkhianat adalah penuh sungut-sungut. Mentalitas seorang pahlawan penuh iman. Sama-sama bilang sama saya penuh iman. Mentalitas seorang pengkhianat penuh keraguan dan kebimbangan. Aduh nanti jangan-jangan begini. Aduh nanti gimana kalau begini ya. Aduh gimana kalau begini ya. Pak, engkau pahlawan kan Pak? Ibu, engkau kan pahlawan Bu. Yang pilih engkau jadi pahlawan siapa? Yang pilih engkau jadi pahlawan siapa? Yang pilih engkau jadi pahlawan siapa?
Sama-sama bilang, yang pilih saya Tuhan. Karena yang pilih kita adalah Tuhan. Tuhan yang tahu kekurangan kita. Tuhan yang tahu kelemahan kita. Yang Tuhan minta dari kita cuma percaya, andalkan Tuhan. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Ibu, I know you love Jesus so much. Pak, I know you love Jesus so much. Adik-adik muda, I know you love Jesus so much. Kadangkala persoalan kita hanya kurang iman. Kita gampang sekali bimbang, kita kurang berserah gitu sama Tuhan. Otakmu itu terlalu liar, makanya Yesaya mengajarkan kita. Aku harus punya lidah seorang murid, punya telinga seorang murid. Paulus ajarkan kita, kami memiliki pikiran Kristus. Boleh nggak mulai hari ini pikirannya jangan liar. Nanti bagaimana kalau begini, nanti kita pahlawan. Kita bukan orang-orang yang lari di tengah masalah. Kita maju kok. Apapun kita hadapi kok. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Terus so what? Paulus bilang, hidup yang kujalani sekarang bukan karena melihat, tapi karena percaya. Anak Tuhan bukan main pakai perhitungan, Pak. Anak Tuhan dia main pakai iman dan dia tahu. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Mentalitas seorang pahlawan apa tadi? Sama-sama bilang sama saya, penuh syukur. Mentalitas seorang pengkhianat apa saudara? Penuh sungut-sungut. Yang kedua, mentalitas seorang pahlawan apa saudara? Sama-sama bilang sama saya, penuh iman. Sementara mentalitas pengkhianat apa? Penuh keraguan. Aduh nanti gimana kalau begini? Maka dia jadi pengkhianat. Orang kalau penuh keraguan akan menghalalkan segala cara. Dan yang ketiga, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Penuh kesetiaan. Sama-sama bilang sama saya, penuh kesetiaan. Penuh kesetiaan. Alkitab saya bilang orang yang bertahan sampai kesudahannya. Itu yang akan beroleh selamatnya. Siapa pahlawan? Pahlawan adalah orang yang bertahan. Meskipun menurut perhitungannya tidak ada gunanya dia bertahan. Tetapi Tuhan sudah janji. Bahwa Tuhan tidak akan permalukan orang yang berharap kepadanya. Yang setuju sama saya bilang saya mau tetap setia. Siapa itu pengkhianat? Pengkhianat adalah seorang yang tidak bisa bertahan. Makanya Paulus bilang, kamu mulai dengan roh, jangan kamu mengakhiri dalam memulai itu baik. Tapi orang-orang yang hebat mampu mengakhirinya dengan luar biasa. Billy Graham menyebutnya dengan satu kalimat yang dahsyat, finishing strong. Pak, betul ada tantangan. Tapi tenang aja, Pak. Jalan aja terus. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah akan dipermalukan. Ibu, hari ini engkau bisa saja menghadapi pergumulan air mata. Tapi coba deh berjalan tetap dalam kesetiaan. Tuhan pokoknya apapun yang terjadi. Aku tetap akan melayani Tuhan. Apapun yang terjadi aku tetap akan setia. Apapun yang terjadi. Aku tetap mendahulukan Kristus. Alkitab saya bilang. Orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan dalam hidupnya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri.